Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini tanggal 23 Maret tahun 2022 ini, saya sangat bersyukur kembali dapat mengajak Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan. Dan bukan hanya sampai di situ, saya juga bersyukur karena bisa menyapa Bapak Ibu dan juga meyakini bahwa kebaikan Tuhan selalu tersedia bagi kita semuanya. Amin, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Dan itulah sebabnya pada kesempatan ini saya juga mengajak Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 69 ayat 2 sampai dengan ayat ke-5. Dan setelah itu nanti kita akan berdoa bersama-sama sehingga seluruh hal yang kita rindukan dari Tuhan nyatakan dan Tuhan berikan bagi kehidupan kita semuanya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, Mazmur 69 ayat 2 dan ke-5 dituliskan firman Tuhan, "Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku, aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam. Tidak ada tempat bertumpu, aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku, lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allah. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku. Ya, memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas." Bapak dan Ibu, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan, melakukannya di dalam kehidupannya. Bapak dan Ibu, saudara, saya sangat tertarik dengan kalimat yang diungkapkan oleh pemazmur di ayat yang kedua bagian A. Dikatakan, "Selamatkanlah aku ya Allah." Waktu saya membaca ayat ini, "Selamatkanlah aku ya Allah," saya langsung dapat merasakan dan memahami bahwa dia atau pemazmur mengalami situasi-situasi yang tidak mudah, mengalami keadaan yang sangat sulit, sehingga dia berkata, "Selamatkanlah aku ya Allah." Dan benar saja, waktu kita melihat lebih jauh, dan juga saya sudah bacakan tadi kepada Bapak Ibu, ternyata pemazmur mengalami situasi yang tidak mudah, situasi yang sulit, situasi yang genting. Dikatakan air telah naik sampai ke leher. Itu sebuah gambaran yang digambarkan oleh pemazmur. Tenggelam ke dalam rawa yang dalam. Tidak ada tempat bertumpu. Situasinya sangat mengambang dan sangat tidak jelas. Terperosok ke air yang dalam. Dihanyutkan gelombang pasang. Saudara, ini situasi yang digambarkan oleh pemazmur. Dan lesu karena berseru-seru, kerongkongannya kering, matanya nyeri. Karena apa? Karena mengharapkan Tuhan. Dan di dalam ayat ke-5 dikatakan tadi, ada orang-orang membenci dia tanpa alasan, ada orang-orang yang hendak membinasakannya, ada orang-orang memusuhi dia tanpa alasan juga, ada orang memaksakan dia untuk mengembalikan apa yang tidak diambilnya. Ini situasi yang sangat-sangat tidak mudah. Artinya Bapak Ibu, pemazmur sedang mengalami situasi, kondisi yang tidak mudah, tapi sulit dan sangat genting. Tapi tidak hanya mengalami situasi yang sulit dan genting seperti itu, dia juga mengalami ada perlakuan orang-orang yang tidak baik atas hidupnya. Ada orang-orang yang membenci dia tanpa alasan, ada orang yang hendak membinasakan dia, ada yang memusuhi dia, memaksa dia untuk mengembalikan apa yang tidak diambilnya. Ini kan sesuatu hal yang sangat tidak mudah. Dan keadaan seperti itu, Bapak Ibu Tuhan, saya coba belajari lagi dalam Mazmur pasal 69 ini, mengapa demikian? Mengapa sampai pemazmur mengalami situasi yang sulit itu, dan akhirnya dia berkata, "Selamatkan aku ya Allah." Saya baca dalam ayat ke-8 dikatakan, "Sebab oleh karena Engkaulah aku menanggung celah, noda meliputi mukaku." Nah, waktu saya baca itu secara sederhananya begini. Ternyata pemazmur ini mengalami semua keadaan sulit dan sukar dan tidak mudah seperti itu adalah karena Tuhan. Wah, kaget saya, saudara. Apakah Tuhan membuat dia bermasalah? Apa Tuhan yang mengizinkan membuat dia mengalami persoalan? Tidak, ternyata Bapak Ibu dikasihi Tuhan, maksudnya sebab karena Engkaulah. Artinya karena pemazmur hidup benar di hadapan Tuhan, hidup setia di hadapan Tuhan, dan dia adalah mengandalkan ketaatannya kepada Tuhan. Karena itu ada orang yang gak suka kepada dia. Nah, itu persoalannya, saudara. Dan dialami kesulitan itu
Karena dia setia kepada Tuhan, dia taat kepada Tuhan, jalan-jalan Tuhan jalannya. Makanya dikatakan dalam ayat yang kelima tadi, dia dibenci tanpa alasan, karena tidak ada yang salah dalam hidupnya. Itulah yang dialami oleh pemazmur, dialami oleh yang dituliskan maksud saya dalam Mazmur ini. Artinya Bapak Ibu kasih Tuhan, situasinya tidak mudah, situasinya sulit, situasinya sangat genting. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, itu bukan karena dia melakukan kesalahan, bukan karena dia melakukan dosa, tidak. Dan di dalam kondisi itulah Bapak Ibu kasih Tuhan, pemazmur berkata, selamatkanlah aku ya Allah. Pemazmur berkata kepada Tuhan di dalam doanya, di dalam mazmurnya, dia katakan, selamatkanlah aku ya Allah. Artinya Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam situasi sulit, dalam situasi genting, dalam situasi sukar yang dihadapinya, pemazmur tetap menaruh harapannya kepada Allah. Pemazmur tetap memohon pertolongan Tuhan. Pemazmur tetap percayakan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur tetap setia kepada Tuhan. Ibu dan Bapak dikasih Tuhan, ini merupakan hal yang sangat luar biasa, sikap dan keteladanan yang perlu kita contoh dan tentunya perlu kita ikuti. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu juga mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, mungkin seperti yang disampaikan oleh pemazmur, bagaikan air yang sudah hampir sampai ke leher, mungkin bagaikan hidup yang tenggelam di rawa yang sangat dalam dan tidak ada tempat untuk bertumpu. Mungkin keadaan seperti itu. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu Tuhan, pemazmur memberikan teladan kepada kita untuk berseru kepada Tuhan, untuk menaruh harapan kepada Tuhan, untuk bermohon kepada Yesus, mempercayakan hidup kita kepada Yesus, dan tetap setia kepada Yesus dengan berkata, selamatkanlah aku ya Allah. Tolonglah aku ya Tuhan. Tidak menjadi kecewa, tidak menjadi putus asa, tidak menjadi mengandalkan diri sendiri, tidak juga mengandalkan orang lain, tidak juga kecewa kepada Tuhan, tapi terus percaya dan berkata, selamatkanlah aku ya Tuhan. Mungkin Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini Anda mengalami masa yang tidak mudah. Bukan karena kesalahanmu, bukan karena pelanggaran yang kau lakukan, tapi karena ada orang-orang yang tidak suka kepada engkau tanpa alasan. Tapi saya beritahu, ada Tuhan yang siap menolong. Apapun situasi yang kita hadapi, segenting dan sesulit apapun, saya mau sampaikan, ada Tuhan tempat kita bersandar, ada Tuhan tempat kita untuk berseru, dan Tuhan yang senantiasa siap untuk menolong kehidupan kita. Saya sampaikan sekali lagi, ada Tuhan yang siap untuk menolong kita, menyelamatkan kita. Saya mau sampaikan, teringat saya firman Tuhan pada kesempatan ini di dalam Mazmur pasal 50 ayat 15 yang sudah kita renungkan beberapa waktu yang lalu. Di sana ada tuliskan perintah dan janji Tuhan. Perintahnya adalah, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Dia memerintahkan, dia mengajak kita, Tuhan mengajak umatnya untuk berseru kepada Tuhan di saat mengalami kesesakan. Janjinya apa? Dikatakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Artinya, kesesakan yang terjadi seperti yang dialami oleh pemazmur, dia berseru kepada Tuhan. Dan memang Tuhan inginkan kita dan meminta kita berseru kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi waktu kita berseru? Dia meluputkan kita. Itu janji dalam Mazmur pasal 50 ayat 15 ini. Dan bukan hanya sampai di sana, kalau kita mengingat juga apa yang diperintahkan oleh Yesus dan apa yang menjadi janjinya. Di dalam Matius pasal 11 maksud saya, ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mazmur pasal 50 ayat 15 dan Matius 11 ayat 28 menjadi perintah Tuhan yang perlu kita perhatikan. Berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Itu menjadi perintahnya atau ajakannya kepada kita. Janjinya diberikan kelegaan dan diberikan juga akan diluputkan dari segala kesesakan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, artinya dalam kesesakan yang kita hadapi, dalam situasi sulit yang terjadi, segenting apapun itu, dengar Bapak Ibu kasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita, Tuhan peduli, Tuhan ada, Yesus mau dan mampu menolong kita. Saya ulang lagi, Tuhan peduli, Tuhan ada, Yesus mau dan mampu untuk menolong kita. Sesulit apapun, maka kita perlu berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan, mengharapkan Tuhan, menaruhkan harapan kepada Tuhan, memohon pertolongannya, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, dan tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Percayalah, Dia ada. Mungkin orang-orang dekat dengan kita atau orang-orang yang selama ini mendukung kita meninggalkan kita, bisa saja terjadi. Tapi saya beritahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Maka datanglah kepadanya, berseru kepada Dia.
di dalam segala situasi sesulit apapun, karena Dia peduli, Dia ada, Dia mau, Dia mampu untuk menolong kita. Dan di dalam keadaan kesulitan apapun yang kita hadapi, berserulah kepadanya, datanglah kepadanya. Berseru kepadanya, datang kepadanya. Berseru kepadanya, datang kepadanya. Kita akan lihat Tuhan Yesus selamatkan hidup kita. Dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan selamatkan aku, Tuhan tolong aku. Seperti dilakukan oleh pemazmur. Situasinya tidak mudah, tapi dia berkata, Tuhan selamatkan aku ya Allah. Karena memang firman Tuhan mengatakan, waktu kita dalam kesesakan, kita perlu berseru kepada Tuhan. Waktu kita mengalami masa-masa situasi yang letih dan lesu, datang kepada Tuhan, karena kita diundang oleh Yesus datang kepadanya. Maka berseru kepadanya dan katakan, Tuhan tolong aku, Tuhan selamatkan aku, Tuhan luputkan aku dari segala pergumulan yang ada ini. Dan Tuhan pasti mendengar seruan kita. Dan di dalam keadaan sulit, sesukar apapun, saya mau katakan lagi yang ketiga, percayalah, Tuhan Yesus pasti memberikan pertolongan dan kelegaan. Percayalah, Tuhan Yesus pasti memberikan pertolongan dan juga memberikan kelegaan. Karena orang yang berseru kepada Tuhan, dia pasti mendapatkan pertolongan Tuhan. Orang berseru kepada Yesus, dia pasti diselamatkan. Maka pemazmur berkatakan, selamatkanlah aku ya Allah, karena dia mengalami situasi yang sulit, situasi yang genting, situasi yang tidak mudah, situasi yang sukar, dan ada orang-orang yang memperlakukan dia tidak baik, dan dia berseru kepada Tuhan. Dan di dalam kehidupannya yang mencintai Tuhan, tetap dia setia kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini sekiranya Bapak Ibu mengalami pergumulan, kesulitan, kesukaran, mungkin itu kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga, kebutuhan apa saja, tentang apa saja maksud saya beritahu, berserulah kepada Tuhan. Pemazmur berkata, berserulah, dia berseru kepada Tuhan, selamatkanlah aku ya Tuhan. Dan dalam Mazmur pasal 50 ayat 15 dikatakan, berserulah kepadaku kata Tuhan, maka aku berikan engkau, meluputkan engkau. Dan dikatakan, pada waktu engkau kesakan berseru kepadaku, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Dalam Matius pasal 11 ayat 28, Yesus mengatakan, mari kepadaku semua letih dan lesu berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Hari ini doa dan harapan saya, Tuhan memberikan pertolongannya, meluputkan saudara-saudara dari segala kesesakan yang ada, dan menolong saudara-saudara dalam segala keadaan yang letih dan lesu dan berat. Tuhan berikan kelegaan karena engkau berseru kepada Tuhan. Hari ini mari kita berseru kepada Tuhan, dan mari kita mengalami akan kelegaan, kelepasan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu pada kesempatan ini. Di dalam firman-Mu, Engkau mengajarkan kepada kami tentang apa yang dilakukan oleh pemazmur. Di saat dia mengalami keadaan yang sangat terdesak, keadaan yang sulit, keadaan yang sukar, keadaan yang tidak gampang untuk dihadapinya, dia berkata, selamatkanlah aku ya Allah. Dan kami berdoa ya Tuhan pada kesempatan ini, menyerahkan juga saudara-saudara kami, menyerahkan seluruh kehidupan kami di saat-saat masa-masa yang sukar terjadi, masa-masa yang sulit, sesukar apapun, atau ada perlakuan-perlakuan orang yang mempersulit kehidupan kami, menyusahkan kehidupan kami. Hari ini kami juga mau berkata kepadamu ya Tuhan, selamatkanlah kami ya Allah. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami pegang janji firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 15. Jika kami berseru kepada Tuhan, Tuhan akan berikan kelegaan dan Tuhan akan meluputkan kami. Jika kami datang kepada Yesus, juga Tuhan memberikan kelegaan. Di saat kami letih, lesu, berbeban berat, Tuhan akan menolong. Bapa, dalam nama Yesus, kami serahkan pergumulan-pergumulan hidup kami kepada Tuhan. Kami berseru kepadamu ya Allah. Kami percaya kepadamu ya Tuhan kami. Tolonglah kami, selamatkanlah, luputkanlah kami ya Tuhan. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Jika ada saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini, dalam keadaan pergumulan atas hubungan suami istri, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Ada pergumulan antara persoalan antara anak dan orang tua, Tuhan juga memulihkan menjadi lebih indah. Kami berseru kepadamu Tuhan, selamatkan dan luputkanlah setiap saudara-saudaraku dari segala pergumulannya. Dalam nama Yesus Kristus, ada dalam keadaan sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Pergumulan ekonomi, pergumulan pekerjaan, pergumulan bisnis, Tuhan kami berseru kepadamu, selamatkanlah saudara-saudaraku. Tolonglah saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini, bawa mereka untuk mengalami kelegaan, bawa mereka untuk mengalami kemenangan. Luputkan dari segala pergumulan yang ada, karena orang berharap kepada Tuhan, orang berseru kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Itulah sebabnya pagi hari ini hamba berdoa, berseru
berseru di hadapan-Mu ya Tuhan, membawa setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Selamatkanlah mereka, luputkanlah mereka, berikanlah mereka kelegaan, kemenangan terjadi dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Engkau menjawab doa-doa kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, demikianlah renungan dan doa kita pada hari ini. Dan saya percaya Tuhan tidak mengecewakan orang berharap kepadanya. Dan pada kesempatan ini juga tetap saya ingatkan, jika Bapak Ibu ingin menyampaikan sesuatu atau memberikan respon terhadap firman Tuhan pada pagi hari ini, bisa tuliskan di kolom komentar di podcast ini, supaya setiap saudara-saudara kita mengikutinya juga bisa diberkati melalui tulisan yang Bapak Ibu tuliskan. Dan terlebih lagi, jika Bapak Ibu ada pergumulan dan doa yang membutuhkan dukungan dari kami, kirimkanlah melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Kita akan dukung dalam doa, dan Tuhan akan memberikan jawaban demi jawaban yang terbaik bagi kita. Karena kalau kita berseru kepadanya, Dia tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom.